Nah, ini yang kita akan bahas ya. Jadi mungkin langsung aja kayak masuk ke Boleh, boleh, boleh. topik pembahasan hari ini ya. Ini Yes. berkaitan juga dengan seperti maaf dulu mungkin banyak disarankan sama orang tua atau mertua suruh makan daun-daun seperti daun katuk, Ya. daun kelor, tapi tetap produksi asinya nggak begitu banyak. Jadi begini, untuk menyusui sebenarnya kan moms habis lahiran itu sudah kodratnya ya. Habis Mhm. lahiran punya baby selama tidak ada masalah medis tertentu Ya. yang melarang ibu untuk menyusui sebenarnya bisa aja menyusui. Cuman memang proses menyusui ini sebenarnya ada beberapa yang gampang, ada beberapa yang kesulitan. Ya. Ya, kesulitannya yang macam-macam, mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Ibaratkan gini ya, ASI ini tubuh mams itu seperti pabrik lah ya istilahnya. Untuk bisa memproduksi ASI tentunya perlu para pekerja-pekerja yang cekatan ya dalam Yes. artian ya dalam kondisi normal. Mhm. Misalkan dalam kondisi mams habis lahiran, tubuhnya belum pekerjanya ini masih baru, ya masih perlu adaptasi lah. Itu pun juga akan mempengaruhi sehingga produksi ASINya jadi nggak begitu banyak. Memang normal kalau misalkan beberapa hari pertama itu produksi masih nggak begitu banyak. Nggak bisa langsung bior banyak itu nggak mungkin. Pasti Yes. perlu beberapa hari ya, mungkin 2-3 hari baru ASINya biasanya pelan-pelan semakin banyak. Nah, selain itu juga memang produksi ASI sedikit di awal itu memang normal karena memang kebutuhan bayi terhadap ASI itu masih sedikit. Ukuran lambungnya itu masih kecil sekali ya. Jadi meskipun si babynya, misalnya ASINya keluar nih, cuma dikit, babynya menghisap, oke bisa. Tapi kok nggak banyak ya ASINya, kok tetap sedikit. Sebenarnya nggak ada masalah, memang nanti akan prosesnya bertahap. Seperti tadi pekerja-pekerja itu nanti juga akan, istilahnya seperti itu ya, Ya. analoginya. Pekerja-pekerja ini nanti adaptasi, hormon tubuh ibunya, kemudian kondisi tubuh secara umum. Ya. Ketika sudah adaptasi, beberapa hari setelahnya, yang penting menyusunya intens, lama-lama juga akan semakin banyak produksi ASINya. Kemudian juga ada beberapa faktor, misalnya pekerja-pekerja ini ibaratnya ya tubuh mams ya, Ya. jadi hormonal, kemudian fungsi kelenjar dan macam-macamnya. Mhm. Ketika tubuh mams lagi stres ya, pekerja-pekerja ini stres, bayangkan kalau pabrik kita mau produksi ASI tapi pekerjanya pada marah-marah ya, pada stres semua. Otomatis proses produksi ASI pun juga akan berkurang. Ini biasa Terhambat kejadian ya. di, betul sekali. Jadi di awal-awal baru lahiran ya, mungkin baru punya baby pertama ya, babynya masih jam tidurnya masih berantakan, kemudian kita masih riweh dengan cara ngerawat bayi, terutama ini masih anak-anak pertama ya, Benar-benar. itu sering sekali bikin stres ya, apalagi mungkin ada dibilangin mertua gini, dibilangin orang tua gini, pusing jadinya. Iya, iya. Semakin stres otomatis hormon mams ini untuk bekerja juga lebih ditekan. Nah, kita kalau misalkan produksi ASI bicara soal dua hormon ya, hormon Ya. prolaktin yang dia fungsinya sebagai produsen ASI ya, yang Mhm. memproduksi ASI, dan oksitosin yang dia juga sebenarnya berperan dalam produksi ASI tapi lebih ke distributornya yang mengantarkan ASI itu. Ketika mams stres, kedua hormon ini juga akan ditekan. Makanya mams ibarat pabrik tadi, kalau pekerjanya pada marah-marah, pada stres ya, kurang istirahat, itu juga bisa berdampak pada produksi ASI. Iya sih. Nah, kita singgung soal masalah makanan tadi. Memang untuk produksi ASI ini berat, misalkan kayak mobil ya, dia perlu namanya bahan baku untuk kita bisa memproduksi mobil. Nah, Mhm. memproduksi mobil ini memang ibaratnya kita bahan bakunya itu ada dari makanan, nutrisi. Kadang-kadang kalau misalkan nutrisinya belum tercukupi, nutrisi yang penting apa sih? Makronutrien, mikronutrien ya. Mhm. Makronutrien ya seperti karbohidrat, lemak, protein yang biasa kita makan sehari-hari itu. Kemudian vitamin, mineral dari sayur-sayuran dan buah-buahan, dan juga jangan lupa cairan ya. Mams, Cairan. ibu menyusui yang lagi menyusui memang harus butuh cairan lebih banyak karena itu Banyak ya. juga jadi bahan baku juga untuk produksi ASI gitu. Kalau misalkan bahan bakunya sedikit nih, asupan nutrisinya tidak mencukupi, otomatis balik lagi produksi ASINya juga akan terhambat. Bukan berarti moms ya yang habis lahiran makannya sayur-sayuran tok, atau mungkin daun, dibilang oh daun katuk bagus, tiap hari makannya daun katuk tapi kita mengabaikan nutrisi yang lain Yang lain. ya. Betul, nutrisi yang ya sebenarnya kita makan sehari-hari itu diabaikan, otomatis ya nggak jadi maksimal. Memang kalau daun katuk ya, kemudian beberapa daun lain seperti daun kelor,
kemudian biji fenugreek itu bisa sebagai ASI booster alami, tapi tetap itu sebenarnya kan penunjang ya. Istilahnya bahan baku tambahan. Ya, bahan baku utamanya tetap dari makanan kita, nutrisi kita yang kita makan. Kadang-kadang kalau Ibu Miusi ada yang pengen diet juga ya, cepat-cepat pengen diet sehingga mengurangi banget porsi makannya, itu pun nggak boleh sembarangan ya, karena balik lagi makanan nutrisi itu juga dibutuhkan. Makanya mungkin ya nih sebagian yang pernah menyusui ya, mungkin Kak Windy juga, kalau habis menyusui biasanya pernah nggak timbul perasaan kayak rasa lapar gitu ya? Iya, pasti sih, Dok. Pasti Ya, sih. atau mungkin Ibu menyusui makanya jadi porsinya lebih banyak daripada Lebih biasanya. banyak. Itu salah, betul. Itu salah satunya bukti kalau tubuh kita ini butuh nutrisi sebagai bahan baku pembentukan nasi itu tadi. Makanya jangan abaikan juga nutrisinya dikonsumsi. Kemudian kok tetap seret lagi, sudah makannya bagus, sudah nggak stres, tapi kok tetap seret nih. Balik lagi, masalah menyusui, produksi ASI itu biasanya dari payudara, dari perlekatan mulut bayi, dan juga dari ibunya sendiri. Paling sering masalahnya itu antara perlekatan bayi atau masalah ibu. Kalau masalah ibu ya tadi ya karena mungkin nutrisi kurang, stres, nggak pede sama produksi ASINya sehingga dia cemas, kepikiran kayak gitu ya. Kalau faktor yang kedua adalah karena perlekatan. Nah ini harus dipelajari juga ya. Jadi bayi menghisap puting itu nggak asal nempel aja. Ibarat gini ya, kalau ASI ini kan sesuatu yang paket lah istilahnya yang mau kita antarkan ya. Otak kita ketika ada hisapan puting terhadap mulut bayi, itu payudara kita tuh memberi sinyal ke otak untuk produksi ASI. Ya, nanti biasanya ayo ini kita butuh 10 ASI misalnya kayak gitu ya. Kemudian otak kita memberikan sinyal balik untuk memproduksi ASI lebih banyak. Ketika hisapannya ini nggak maksimal, otomatis ya sinyal diantar minta 10, tapi karena hisapannya nggak maksimal, yang keluar juga nggak maksimal. Dampaknya apa? Yang diminta 10, tapi yang dipakai cuma 7. 3-nya dibalikin, diretur istilahnya seperti itu. Ini lama-lama kalau berlanjut, ya bisa jadi ASINya jadi lama-lama menurun. Karena permintaannya yang awalnya minta 10, dipakainya cuma 7. Nanti berikutnya mintanya 7, dipakainya cuma 4. Karena pelekatan hisapan yang tidak kurang tepat. Sebenarnya hisapan itu gampangnya sih bagian hidung, mulut, dan dagu bayi itu harus nempel semua di payudara mam. Kemudian nggak cuma putingnya yang dihisap, tapi sampai ke areola, bagian warna yang lebih kehitaman, lebih gelap di sekitar puting itu pun juga harus masuk semuanya ke mulut bayi sehingga refleks menjulur dari lidah si bayi itu jadi maksimal. Itu sangat efektif sekali, semakin sering dikosongkan, dihisap dengan bagus, ASINya kosong, diberi sinyal ke otak untuk produksi lagi. Kalau lancar pastinya juga akan produksi terus. Iya, jadi seperti sinyal muter begitu. Ayo produksi, keluarin, seperti itu. Jadi kalau moms yang menyusui direct breastfeeding ya, yang menyusui secara langsung, pastikan perlekatannya bagus. Kalau moms yang kerja gimana? Ya memang itu kadang-kadang jadi kendala juga, tapi sekarang kan teknologi juga canggih ya, banyak cara-cara kita menyimpan ASI ya, kemudian pumping, meskipun kerja ya usahakan 3 jam, 4 jam maksimal 4 jam sekali itu harus pumping. Ya atau pas ketika payudara kayak kerasa udah penuh, di-pumping aja, disimpan. Itu salah satunya juga supaya memberi sinyal terus ke otak untuk tetap produksi meskipun nggak direct. Produksi ASI ya dok ya. Betul, meskipun nggak dihisap langsung, tapi kalau ASINya dikeluarkan itu memberi sinyal ke otak. Jadi yang faktor mempengaruhi produksi ASI itu cukup banyak ya ternyata. Dari faktor ibunya, faktor si payudara. Nah payudara ini juga mempengaruhi salah satunya mungkin bentuk puting ya. Iya. Mungkin Kak Winnie pernah dengar ada bayi yang neteknya cuma sebelah kanan aja, yang sebelah kiri nggak mau. Atau mungkin sebaliknya. Iya. Itu juga bisa karena mungkin bentuk putingnya yang berbeda antara kiri atau kanan. Atau mungkin memang bawaan tubuh bentuk putingnya ini tidak begitu besar sehingga agak sulit untuk si dede bayi ini menghisap. Atau ada juga putingnya terlalu besar ukurannya. Sehingga si mulut bayinya susah. Tapi itu sebenarnya masalah yang jarang sih ya, jarang ditemukan. Yang paling sering ya karena masalah si ibu tadi, faktor nutrisi, stres, nggak pede, sama perlekatan yang salah, yang kurang tepat. Sehingga produksi ASINya berkurang meskipun sudah makan daun katuk, tapi tetap nggak maksimal.
Benar-benar dok. Iya, jadi kalau dulu bahkan tadi juga ada yang sharing tuh. Iya kayak aku nih Mams, selama 40 hari dikasih makanya cuma sayur bayam sama sayur katuk doang nggak ganti-ganti. Nah, Itu itu juga salah mungkin ya. mempengaruhi ya dok ya, sangat Ya, berpengaruh ya. jadi Terus gini, juga, kalau makanan mungkin banyak yang pikir kalau saya makan tempe ntar produksi ASI saya nggak bagus. Jadi harus makan daging-dagingan. Itu pun juga sebenarnya bukan seperti itu. Produksi ASI itu tetap sama. Yang penting bahan bakunya itu tercukupi ya. Ya tadi karbohidrat. Karbohidrat itu biasa kita dapat dari apa sih? Kalau kita orang Indonesia makannya nasi. Nah, kalau misalnya nggak suka nasi, bisa sebenarnya diganti dengan yang lain. Jagung, kentang, ya, ubi sebenarnya juga boleh. Kemudian protein. Protein ini ada protein hewani, ada protein nabati. Kalau nabati ya tahu tempe, makanan ya, khas Indonesia. Kemudian kacang-kacangan itu juga sumber protein, atau dari hewani ya seperti ikan, daging, ayam seperti itu. Jadi bukan berarti harus sayur toh gitu ya. Lemak, yaitu lemak macam-macam. Salah satunya bisa dari makanan-makanan protein hewani itu juga mengandung lemak, atau kalau mamsi konsumsi susu itu juga bisa sebagai sumber lemak. Keju juga bisa. Itu. Vitamin mineral biasanya dari sayur-sayuran. Cuman kalau makannya sayur tok, ya jadinya tetap nggak maksimal. udah maksimal ya. Bahan bakunya kurang istilahnya ya dok ya untuk Betul, produksi betul. ya. Dan juga pelekatan mamsi ini juga harus benar-benar diperhatikan karena biasanya kan Iya, ibu baru agak kesusahan gimana sih cara cara menyusui yang benar gitu kan. iya, Dikiranya mungkin asal-asalnya apa naplok aja gitu tuh si mulut iya, bayinya ke betul. puting dikiranya itu udah bisa menyusui dengan benar gitu. Ternyata masih Nah, perlu belajar lagi ya dok ya. iya. Nah, ini juga Mams harus harus bisa bedakan ya antara bayi nyusu sama bayi ngempeng. Ya, kadang-kadang ada Oh, yang datang tuh gini bilangnya, saya nyusunya udah lama nih, udah 1 jam, tapi kok tetap ya produksi saya kok nggak begitu banyak. Nah, ini harus dibedain. Kalau hisapan tuh pasti, Mamsi pasti kerasa ya. Saya belum terasa pernah menyusui ya. karena saya laki-laki ya. Tapi Mams kalau kalau yang sudah pernah menyusui pasti bisa bedain bayi ini nyusu beneran atau dia cuman mainin si puting aja. Meskipun waktunya lama ya, kalau tidak efektif dalam hal menyusui, ya itu bisa juga menghambat produksi ASI. Jadi kita bukan bermain soal durasi ya, tapi kualitas bagaimana proses menyusui itu jadi efektif gitu. Hisapannya maksimal, keluar ASINya juga maksimal. Iya benar-benar. Karena memang kalau kita menyusui mas pasti memang terasa berbeda sih seperti ada Beda, hisapan beda. ya dari mulut ke Ya, bayi. pasti beda kok. Pasti Nah beda. dok ini ada yang tanya nih dok. Dok saya eksklusif pumping dari bayi usia 2 bulan karena bingung puting. Gimana Oke. caranya biar ASI balik seperti dulu sampai rembes gitu ke baju karena sekarang rasanya payudara pun nggak begitu penuh kayak dulu. Gimana Ya, dok? jadi sebenarnya memang kalau produksi ASI itu, kalau dibedain ya antara hisapan pumping sama hisapan mulut langsung itu memang berbeda. Lebih bagus memang direct breastfeeding. Tapi kalau Iya. memang karena keterbatasan hal, misalnya si kecil Harus kerja. susah hisap putingnya atau moms lagi kerja sibuk, pumping memang bisa jadi alternatif. Sebenarnya begini ya, ketika si dedek bayi ini sudah semakin gede, itu Mhm. kan juga sebenarnya kebutuhan ASI akan lama-lama juga Semakin digantikan dengan makanan, terutama kalau anaknya sudah 6 bulan ke atas. Solusinya ya gimana ya, tetap pumpingnya ini harus harus diintenskan ya 3 jam atau maksimal 4 jam sekali ya, seperti kalau si kecil netek langsung gitu ya, dia paling nggak ya 4 jam sekali. Kalau semakin gede kadang-kadang misalnya anaknya udah lumayan gede nih, udah 6 bulan ke atas sudah makan, itu kadang frekuensi untuk menyusui juga berkurang. berkurang Itu ya. juga bisa dampaknya menyusuinya juga bisa semakin berkurang. Intinya kalau pumping ya tetap frekuensinya harus tetap teratur ya. Jamnya kalau bisa ya sama, misalnya biasanya saya pumping jam 10, nanti jam 1 pumping lagi, kemudian jam 4 pumping lagi ya. Ini Harus seperti itu terjadwal nanti, ya bro ya. betul, tubuh kita nanti lama-lama akan terbiasa. Dan juga faktor-faktor yang tadi termasuk Hmm. makanan ya. Kemudian mamsi juga nggak boleh stres ya, istirahatnya Ya. harus cukup. Mungkin juga bisa dibantu dengan konsumsi makanan yang sifatnya sebagai ASI booster ya, Oke. daun katuk, daun kelor atau suplemen yang mengandung daun-daun tersebut, itu bisa juga.